Masakit ba dito? Hmm. Ito din, masakit. Halo para penjelajah dunia film, apa kabar kalian hari ini? Semoga harinya menyenangkan dan pikiran kalian siap diajak jalan-jalan ke cerita film yang bikin kita mikir, loh kok bisa gitu? Kayak film satu ini yang berjudul, yang rilisnya tahun 2024 lalu, menceritakan pasangan suami istri yang agak lain. Karena meskipun sudah beristri, suaminya masih suka sekali icap-icip rasa serabi lempit kesana kesini. Tapi ada fakta yang di luar Nurul di balik semua itu. Jadi beli pisang di toko Burina yang jual suka senyum-senyum manja, siapin cemilan dan minumannya, mari kita masuk ke alur ceritanya. Welcome to Duar Meme. Awal film kita akan diperlihatkan pada acara pernikahan, di mana pasangan yang sedang berbahagia itu adalah Rowena dan Carlo. Cukup meriah dan banyak tamu undangan yang datang. Ada teman lama Carlo yang bernama Sandra dan juga teman Rowena yang bernama Livy. Tapi di tengah-tengah acara malah terjadi suatu hal yang membegongkan, di mana Carlo dan Sandra di toilet malah main anu-anuan di sana. Padahal lagi kawinan, kok sempet-sempetnya si Carlo begituan. Ini sih gak wajar namanya. Walaupun setelah acara selesai, malamnya Carlo juga begituan sama Rowena untuk malam pertamanya. Cheers. Ternyata Livy sudah tinggal bersama Rowena sejak dulu. Namun ketika Livy dulu pergi ke luar negeri, terjadi konflik kecil antara mereka berdua yang membuat hubungan mereka tidak baik-baik saja. Livy ternyata menaruh cemburu pada Rowena, yang dimana miliknya tak boleh dimiliki oleh Rowena, termasuk si Carlo. Hingga saat itu ketika Carlo ingin pergi ke kota, Livy dengan sengaja ikut untuk membuat Rowena cemburu. Ang akin. Akin. Uy, sino pala kayo? May hinahabol din ako kay Mayor eh. Pumunta ka ng bayan. Pwede sumama. Kemudian ditemani Sandra, Rowena sedang ada dokter di rumahnya. Menurut dokter itu, Rowena didiagnosa memiliki kelainan yang membuatnya tidak bisa memiliki anak. Meski cukup terpukul akan kenyataan itu, Rowena juga mengakui keadaannya pada suaminya, dan dengan penuh kesedihan, ia meminta maaf pada suaminya. Galing si Doc Ron nandito kanina. Hindi ko kayang magbuntis. Ang kaso, I'm sorry. Malamnya, Carlo yang belum tertidur, ia malah kembali melakukan hal yang di luar dugaan, di mana ia malah memaksa pembantunya untuk begituan bersamanya. Tapi hal itu diketahui oleh Livy yang membuatnya begitu marah sampai-sampai mengusir pembantunya itu. Oh. Pagising ng mom mo, wala ka na dito. Pagi harinya, Rowena yang mencari-cari pembantunya itu bertanya pada Livy, dan Livy juga menjawab kalau pembantunya mungkin melakukan kesalahan sampai membuatnya pergi karena takut ketahuan. Letlet! Wala na si Letlet, umalis na siya. Tumalis? Baka naman may ginawang kasalanan. Letlet! Huwag mo nang hanapin ang wala. Kemudian Livy kembali berulah dengan memamerkan keindahannya pada Carlo saat ia sedang berenang, dan menggoda Carlo dengan menawarkan kehangatan jepitan dari apemnya. Tapi tak lama Rowena pun datang
dengan raut muka yang cemburu melabrak Livy akan kelakuannya. Masakit ba dito? Ano nangyari dyan? Suatu hari, Rowena dan Livy mengajak Carlo berjalan-jalan di pinggiran sungai, tempat mereka dulu sering bermain sewaktu kecil. Hitung-hitung untuk bernostalgia, mereka berkumpul bertiga di dekat sumur sambil mengenang kembali masa lalunya. Tapi malamnya terjadi hal yang membegongkan, di mana Carlo dan Rowena sedang begituan di dekat sumur. Tiba-tiba Livy datang dan ikut main all-in bertiga bersama-sama. Tapi itu hanya mimpi kepengenannya si Carlo saja. Dan besoknya Livy dan Rowena kembali ke tempat itu. Ya, sekedar membicarakan masa lalu dan hal-hal yang menjadi kerisauan di hati mereka. Hingga terjadilah konflik antara mereka berdua. Tapi walaupun mereka marahan, terjadi hal yang tak diduga, di mana mereka malah begituan sesama. Kung may galit ka sa akin, sabihin mo! Kahit anong gawin ko, wala na akong magagawa. Natin kung sino mahal mo. Bawat buo at pintig ng mga puso namin, asak mo ako, iwan mo ako. Dan suatu malam, Carlo yang sudah ingin merasakan jepitan hangat apemnya Livy, diam-diam bangun dan mendatangi Livy di kamarnya. Dan mereka begituan. Tapi hal membegongkan tak selesai sampai di situ juga. Ketika selesai urusannya dengan si Carlo, sekarang malah giliran Rowena yang mendatangi Livy untuk begituan sesama. Dan peranuan kembali berlanjut ketika Carlo kembali mendatangi rumah Sandra dan begituan juga bersama. Untung saja suaminya Sandra tak sempat memergoki mereka yang kala itu juga baru pulang. Ternyata Carlo dan Sandra berencana untuk mengambil uang asuransi milik Rowena. Naayos na ni Rowena insurance policy niya. Pwede mo ba akong tulungan? May bonus ka sa akin. Adrian, ang aga mo yata. Dan untuk melancarkan aksi mereka, Sandra merayu pengacara Rowena dengan cara memberikan jepitan hangat dari serabi lempit miliknya. Pokoknya nih film isinya banyak begituannya lah. Di sisi lain, Livy yang sedang jalan-jalan di pasar malam dengan temannya tiba-tiba saja merasa pusing dan pingsan. Dan setelah diperiksa oleh dokter, Livy ternyata sedang hamil 6 minggu. Namun di sini Livy juga khawatir kalau kehamilannya itu diketahui oleh Rowena. Sementara Carlo yang mengetahui hal itu merasa senang akan kehamilan Livy. You're pregnant. Ha? Talaga, Dok? Yes, 6 weeks na. Wala mo na makakaalam. Dan besoknya terjadi hal yang bukan peranuan seperti biasanya, di mana hubungan Carlo dan Sandra hancur ketika sudah ketahuan oleh suaminya Sandra di sebuah karnaval. Dan hal itu juga dilihat oleh Rowena yang membuatnya marah, kecewa akan kelakuan suaminya. Ang hinahanap ko, yung policy. Tama na! Tama na! Tama! Tapos na tayo. Kemudian pada malamnya, Carlo berusaha menjelaskan dan meminta maaf pada Rowena. Tapi Rowena yang teramat kesal, tak peduli dan tak percaya lagi dengan suaminya. Dan di tengah-tengah perdebatan, Rowena tiba-tiba saja pingsan. Setelah itu, Carlo pun membawanya ke pinggiran sumur.
Dan di sini Carlo langsung menunjukkan sifat aslinya yang dimana ia cuma memanfaatkan Rowena untuk mengambil semua hartanya. Namun tak disangka Livy juga datang dengan membawa pistol air miliknya sambil mengancam si Carlo. Kemudian Rowena juga bangun dan bekerja sama dengan Livy untuk menjatuhkan Carlo ke dasar sumur. Alhasil Carlo tak kembali dan mereka berdua berpelukan, saling menenangkan di dalam heningnya sebuah malam. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan sungkan untuk tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Jangan lupa subrek sama tombol ring.